Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia. Dan saat ini adalah pertemuan yang ke-7. Dan saudara-saudara, sebelum kita akan berdoa kepada Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sebelum kami akan membawa doa dan permohonan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, pembahasan kita pada saat ini berjudul The Greatest Victories atau kemenangan terbesar. Di dalam pembahasan pada saat ini, saya ingin angkat kisah di dalam Kejadian pasalnya yang ke-27 sampai Kejadian pasalnya yang ke-33. Di dalam pasal ini, ya, di dalam Kejadian 27 sampai 33 ada satu kisah kakak beradik yang bernama Esau dan Yakub. Dan pada umumnya di dalam kisah ini adalah sehubungan dengan perseteruan antara Esau dan Yakub. Di dalam Kejadian 27 ayat 41, di sana firman Tuhan berkata demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Saudaraku yang kekasih, berawal dari dendam, akhirnya bermuara kepada satu keinginan untuk membunuh. Dan inilah yang dilakukan oleh Esau. Apa respons dari Yakub? Ketika dia mendengar bahwa kakaknya ingin membunuh dia, akhirnya dia melarikan diri menuju ke Mesopotamia. Dan sudah tahu bahwa di dalam pelariannya ini dia tidak berbekal apa-apa. Hanya tongkat yang ada di tangannya. Bahkan di dalam perjalanannya ini, dia merasa bahwa dia sudah terbuang. Dia tidak merasakan satu kehidupan lagi yang indah dalam perjalanan kehidupannya. Kesulitan silih berganti dia alami. Bahkan pada satu titik dia tidak ingin lagi berdoa kepada Tuhan. Namun saudara, dalam keadaan sunyi, di satu saat dia menyadari perlunya perlindungan Allah seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dengan tangisan dan dengan kerendahan hati, ia akui dosa-dosanya kepada Tuhan. Dan dia meminta bukti agar Tuhan tidak meninggalkan dia. Saudara, ini adalah kemenangan pertama. Kemenangan pertama dari Yakub adalah dia mengalahkan egonya dan dia mengakui dosa-dosanya. Saudaraku yang kekasih, apa akibat dari kesalahan? Akibat dari kesalahan yang kita buat, itulah yang akan menghantui perasaan kita. Akan menghantui akan setiap tindakan kita. Akan menghantui setiap perjalanan kehidupan kita. Dan selagi kita belum selesaikan dengan oknum kepada siapa kita berbuat salah, maka kita belum akan memperoleh ketenangan di dalam hidup. Dan inilah yang dialami oleh Yakub. Saudaraku yang kekasih, pada satu malam, setelah Yakub merasa letih, dia berbaring di satu tanah. Kemudian dia mengambil sebuah batu yang menjadi bantalnya. Ketika di dalam tidurnya, dia mendapatkan satu mimpi. Ada satu tangga dari bumi menuju ke surga. Dan saudara-saudara, di dalam mimpinya itu dia melihat ada malaikat-malaikat yang turun naik di atasnya. Dan saudaraku yang kekasih, ketika di dalam mimpi itu, dia juga mendapatkan satu penglihatan yang luar biasa. Yaitu dia mendengar suara dari Tuhan. Dan firman itu berbunyi, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau akan pergi. Ini adalah kemenangan yang kedua yang dialami oleh Yakub, adalah janji penyertaan Tuhan. Saudara yang kekasih, kurang lebih 20 tahun Yakub berpisah dengan Esau, berpisah dengan ibu dan keluarganya. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Di dalam kisah selanjutnya, Yakub dia di dalam kehidupannya tetap mengingat apa yang telah dia lakukan. Dosa yang dia lakukan, menipu ayahnya, selalu terlintas di dalam
pikirannya. Dan dia tahu bahwa masa pembuangannya yang lama itu adalah merupakan akibat langsung dari dosa tersebut. Dan ia tetap merenung-renungkan hal ini siang dan malam. Ini menjadi satu hukuman di dalam hati nuraninya. Dan itu menjadikan perjalanannya diliputi dengan penderitaan, diliputi dengan kesedihan. Dan pada akhirnya, pada suatu saat, dia ingin pulang dan selesaikan masalahnya dengan kakaknya Esau. Saudara yang kekasih, inilah hal yang luar biasa. Akhirnya dia mengirimkan pesuruh-pesuruhnya dan dia katakan, sampaikan salam perdamaian kepada kakakku Esau. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ketika hambanya itu kembali dengan satu kabar bahwa Esau akan segera datang menemuinya. Bukan hanya Esau, tetapi Esau disertai 400 orang. Apa artinya saudara-saudara? Sudah pasti bahwa dia datang untuk mengadakan pembalasan. Ketika dia mendengar berita ini saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub? Saudaraku yang kekasih, pada malam itu dia bertekad menggunakan semalam-malaman untuk berdoa. Ia ingin agar dia boleh bersama dengan Allah. Dan di dalam permohonan doanya, dia rindu agar Allah melembutkan hati Esau. Saudara, malam itu, dengan tangis dan air mata, ia melayangkan doanya kepada Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ellen G. White, penulis Kristen, di dalam buku Sejarah Para Nabi, jilid 1 halaman 224, alinea yang pertama. Sementara Yakub sedang bergumul dengan malaikat itu, seorang pesuruh sorga yang lain telah diutus kepada Esau. Dan di dalam satu mimpi, Esau telah melihat saudaranya sebagai seorang yang terbuang dari rumah ayahnya selama 20 tahun. Ia menyaksikan rasa dukanya, dan pada waktu mengetahui bahwa ibunya telah mati, ia telah melihat Yakub dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Mimpinya ini telah menjadi satu berkat bagi dia, dan dia berjanji untuk memaafkan adiknya Yakub. Saudara, kita lihat peristiwa ini. Saat Yakub berdoa, memohon agar Allah melembutkan hati kakaknya Esau, ternyata Allah telah mengirim seorang pesuruh untuk datang kepada Esau untuk bisa melembutkan hatinya. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Kalau kita mau untuk berdamai dengan orang lain, saat kita berdoa kepada Tuhan, maka saat itu Allah mengirim pesuruh yang lain untuk melembutkan hati kepada siapa kita telah melakukan kesalahan. Dan inilah yang terjadi kepada Esau dan Yakub. Saudaraku yang kekasih, pada malam itu adalah merupakan satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi baik kepada Yakub maupun kepada Esau. Saudara, malam itu Yakub di dalam pergumulannya, dia bergulat dengan sesosok yang pada saat itu, saudara, seorang yang dia anggap akan mengambil akan kehidupannya. Dan dia akhirnya tahu bahwa Yakub saat itu, dia sementara bergumul dengan seorang malaikat. Dan itu adalah Kristus yang telah menyatakan diri kepada Yakub. Dan dalam pergumulan itu, Yakub memperoleh kemenangan. Saudaraku yang kekasih, ini adalah kemenangan ketiga yang dimiliki oleh Yakub. Saudara, saat mana Yakub akan bertemu dengan Esau? Di dalam Sejarah Para Nabi jilid 1 halamannya yang ke-229. Pada waktu Esau melihat Yakub, ia berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudaraku yang kekasih, Kejadian 33 ayat 10 di sana menuliskan seperti ini. Tetapi jawab Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku, karena memang melihat mukamu serasa melihat wajah Allah. Luar biasa, saudara.
Lewat kisah Esau dan Yakub, kita bisa melihat akan satu hubungan saat mana kita mau memaafkan orang lain, saat kita mau datang dengan rendah hati untuk meminta permohonan maaf, maka saat itulah akan terjadi satu rekonsiliasi dan kuasa Allah bekerja di antara Esau dan Yakub pada saat itu. Dan kita lihat Yakub berkata, ketika Esau telah memaafkan dia, maka Yakub seperti melihat wajah Allah. Apa poin di sini, saudara? Saat kita mau memaafkan orang lain, saat kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka ketika kita melakukan hal tersebut, wajah kita akan terlihat seperti wajah Allah. Orang yang mau memaafkan, orang yang mau mengampuni, maka wajahnya akan terlihat seperti wajah Allah. Dan itulah the greatest victory. Itulah kemenangan terbesar yang kita bisa lihat dalam kisah Esau dan Yakub. Saudara, Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Di dalam buku Patriots and Prophets, ya, halaman 203, kembali Nyonya White dia menuliskan seperti ini. Yakub menang karena dia tekun dan gigih. Pengalamannya adalah bukti betapa pentingnya kuasa doa. Sekarang ini kita harus mempelajari pelajaran tentang doa yang sungguh-sungguh ini. Dengan iman yang teguh, kemenangan-kemenangan yang besar bagi jemaat Kristus atau orang Kristen secara pribadi bukanlah kemenangan-kemenangan yang diperoleh dari talenta atau pendidikan yang kita miliki, atau oleh kekayaan ataupun kebaikan manusia. Itu adalah kemenangan-kemenangan yang diperoleh melalui intensitas pertemuan kita bersama Allah. Ketika dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, iman yang kuat bersandar pada tangan yang berkuasa akan menyelamatkan dan meluputkan kita. Saudaraku yang kekasih, kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kita. Kuasa memaafkan akan memancarkan wajah Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa saat ini. Dan kembali ada 5 pokok doa yang kita akan doakan. Pertama, kita akan berdoa agar kita tetap memandang kepada Allah dalam iman, percaya kepadanya dalam ketidakpastian masa depan, bahwa dia akan tetap memegang kendali. Yang kedua, kita berdoa untuk hikmat bagi para pemimpin kita, administrator gereja kita, di mana mereka bekerja dalam tantangan logistik sehubungan dengan penundaan GC season pada tanggal 20 sampai 25 Mei 2021. Kemudian kita berdoa agar pertemuan General Conference tahun 2021 akan dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, agar rencana-rencana ke depan akan tetap terfokus. Dan yang keempat, kita berdoa tema dari Rapat General Conference 2021, Yesus segera datang. Mari kita terlibat. Kita berdoa agar seluruh umat-umat Tuhan di seluruh dunia akan terlibat secara pribadi dalam pelayanan kerjaan Tuhan. Dan yang kelima, kita berdoa untuk kecurahan Roh Kudus agar anggota-anggota gereja di seluruh dunia akan tetap setia dan kita cepat pulang ke dalam kerajaan surga yang telah Dia siapkan bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengarkan, pengalaman Esau dan Yakub boleh menjadi pengalaman berharga untuk kami, di mana roh memaafkan akan ditumbuhkan bagi kami. Dan ketika kami mau memaafkan, mau mengampuni orang yang bersalah pada kami, maka wajah Allah akan terpancar di dalam kehidupan kami seperti yang dialami oleh Esau dan juga Yakub. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa kepada Tuhan untuk pokok-pokok doa pada hari yang ke-7 ini. Kami mau berdoa, biarlah dengan iman yang teguh kami akan terus bersandar kepada Tuhan. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kami percaya Tuhan tetap memegang kendali.
Dan Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk pimpinan kami, untuk para administrator. Biarlah Tuhan akan berkati mereka di dalam menyiapkan logistik untuk kegiatan akbar, yaitu GC Season pada tanggal 20 sampai 20 Mei 2021. Biarlah penundaan ini Tuhan akan berikan kuasa bagi pemimpin-pemimpin kami, agar mereka ya Tuhan akan dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab, pertolongan Tuhan akan diberikan, sehingga apa yang disiapkan khususnya untuk logistik semuanya boleh tersiap dengan baik, sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik pada tahun yang akan datang untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk tema dari Jesus ini, bahwa Yesus segera akan datang. Biarlah ya Tuhan ini akan menjadi satu tema besar bagi seluruh umat-umat Tuhan, agar di dalamnya ya Bapa, kami semua boleh bersedia, kami boleh siap dan boleh terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh organisasi, sehingga ketika Engkau datang, kami semua telah siap untuk menyambut hari kemenangan yang sempurna. Dan Bapa dalam kerajaan surga, biarlah seluruh umat-umat Tuhan, anggota-anggota gereja akan menyadari bahwa Tuhan segera akan datang, dan biarlah kami boleh memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, di dalam rumah tangga, secara jemaat, secara organisasi. Dan kami percaya Yesus ketika akan datang, kami pun akan dibawa dalam kerajaan surga untuk hidup kekal selama-lamanya. Dan kami percaya hal ini segera akan terjadi, dan kami pun bersedia untuk hadir bersama. Pujilah Engkau ya Allah, dengarlah doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, demikianlah pertemuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada pertemuan yang lain. Shalom.